paling sangat mencoba poh taruhan bilkun badai kelakasani sungguh sesaji. Tulungagung, satu dari banyaknya kota tua yang ada di atas negeri Indonesia. Kota tua yang dikenal sebagai kota sejarah ini menyimpan kebudayaan dan kesenian yang sampai saat ini tetap lestari. Di kota ini, kesenian jaranan tumbuh dan berkembang pesat sebagai bagian dari warisan budaya Jawa Timur. Kesenian jaranan merupakan sebuah seni pertunjukan yang menggabungkan unsur seni bela diri, tarian, musik, dan mantra magis yang masih kental akan hal mistis. Kesenian ini dilestarikan oleh generasi muda dan beberapa sesepuh pemimpin kesenian jaranan. Seni jaranan di Kabupaten Tulungagung mengalami transformasi yang besar. Sebagai seni rakyat yang sederhana dan penuh tradisi, jaranan kini beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jurnal Diwangkara yang berjudul Komodifikasi dan Eksistensi Jaranan Sinterewe Tulungagung, yakni pada era globalisasi sekarang ini, kesenian jaranan banyak mengalami modifikasi dan inovasi guna menarik minat masyarakat, serta menjaga eksistensinya. Tentunya, dengan selalu mempertimbangkan batasan-batasan dari kesenian jaranan itu sendiri. Hal ini mendorong banyak pegiat seni jaranan untuk terus melakukan transformasi, menyesuaikan minat masyarakat agar terus eksis di era modern saat ini. Kita ketahui bahwa jaranan adalah kesenian rakyat yang turun-temurun memiliki pakem dan gerak yang sederhana dan hanya beberapa gerak saja. Sementara perkembangan kebudayaan begitu pesatnya, apalagi banyak sekali seni-seni modern yang sekarang ini masuk ke tanah air yang mungkin lebih diminati oleh generasi muda. Nah, semua itu mendorong saya untuk bagaimana supaya seni jaranan itu bisa tetap ada, tetap lestari, kemudian tidak ketinggalan zaman, kemudian ada generasinya. Maka menurut saya ini perlu dilakukan pengembangan agar seni jaranan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian bisa diminati generasi muda. Nah, dengan adanya generasi muda ini nanti akan terjadi adanya regenerasi yang kedepannya akan membuat seni jaranan ini akan lebih bisa lestari artinya tidak mati. Dengan perkembangan zaman yang ada, seni jaranan ini tetap bisa eksis di masyarakat. Itu yang mendorong saya untuk mengadakan perubahan dan pengembangan seni jaranan. Kesenian jaranan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, seperti gerakan yang ditambahi dan dikreasikan dengan gerakan baru. Perbedaannya banyak, Mbak. Ya, satu, untuk dari gerak itu lebih bagus gerakan yang dulu, yang asli alami, ciri khas Tulungagung, tidak seperti jaranan yang sekarang. Terus perbedaan kedua, untuk tambahan-tambahan gerakan itu sebenarnya sudah tidak masuk, kurang gimana ya kalau dipandang atau dinikmati, kurang enak. Jadi lebih baik kembali ke gerakan yang asli yang dulu untuk melestarikan kebudayaan Tulungagung.
Awal-awal mengadakan pengembangan dan perubahan, baik di gerak, musik, itu tentu saja eee, ada pro kontra ya, terutama dari orang-orang seni jaranan tradisi. Jadi mereka maunya kan, "Oh pakemnya ngene ya ngene," kan begitu. Seni jaranan itu dari dulu seperti ini ya, harus dilakukan seperti ini, awalnya seperti itu. Tetapi, ketika ada pertunjukan-pertunjukan, ada festival-festival, kita mencoba dengan bentuk jaranan garapan baru, ternyata menang, kemudian, penonton lebih tertarik, kemudian banyak diikuti grup-grup yang jaranan yang ada. Jadi dengan adanya perkembangan yang kita lakukan itu, menurut saya respon masyarakat semakin bisa menerima, ya step by step ya, semakin bisa menerima, akhirnya mengikuti sehingga, di bentuk penyajian jaranan sekarang ini justru mereka lebih condong, lebih mengikuti pada bentuk jaranan perkembangan, artinya jaranan kalau mungkin bisa disebutnya jaranan kreasi baru ya, seperti itu. Tentunya, kesenian jaranan tidak akan hidup tanpa para pelaku seni jaranan yang terus mencurahkan hati dan jiwa mereka. Kalau menurut saya ya boleh-boleh saja sih. Kan orang itu sudah punya niat melestarikan budaya itu sudah termasuk bagus. Soalnya kan ketertarikan orang itu berbeda-beda. Kemungkinan kalau ditambahin seperti itu bisa menarik atau bisa membuatnya melestarikan budaya, nggak apa-apa. Yang penting takem atau kan jaranannya jangan digunakan. Jadi kalau berkreasi boleh, cuma ya takemnya jangan sampai berlebihan lah kan. Jadi takemnya juga ada ciri khasnya. Oh, jaranan harus begitu. Kalau untuk lagu dulu dan sekarang itu masih sama, tetapi kayak, dikreasikan sebaik mungkin kayak ditambah drum, terus kayak, elektron, ditambah gitu. Terus kalau untuk sekarang tuh kebanyakan komposisi ya, Kak. Komposisi itu kebanyakan dari komposer-komposer itu menciptakan sebuah lagu baru, gitu. Kalau untuk lagu yang lama itu masih ada, tetapi udah jarang digunakan. Kalau untuk lagu baru itu kebanyakan membuat sendiri, komposer itu membuat sendiri untuk lagu-lagu jaranan tersebut. Kayak buat festival, event-event kayak lomba gitu kan banyak lagu yang baru gitu. Musik tradisional yang berpadu dengan instrumen modern seperti drum dan keyboard memberikan warna baru dalam pertunjukan. Namun, di balik inovasi ini, muncul kekhawatiran akan hilangnya makna asli dari lagu-lagu jaranan. Menurut pandangan saya saja ya, untuk percampuran lagu yang ada di jaranan itu harus kita lihat dari sisi mananya dulu. Kalau terkait dengan pakem, saya kira itu di luar pakem, sangat di luar. Namun kalau kita bicara tentang seni pertunjukan, itu sudah lain lagi, sudah beda lagi. Karena kenapa? Kalau kita pure di pakem, artinya barangkali masyarakat sendiri kurang begitu antusias. Namun ketika ada inovasi semacam percampuran lagu di dalam jaranan, taruhlah dangdut ataupun genre musik yang lain, kalau itu untuk memotivasi, artinya untuk supaya menarik, saya kira sah-sah saja. Toh masyarakat juga akhirnya tertarik. Ya kalau sudah tertarik, maka kesenian jaranan yang ada saat ini akan hidup lagi, tidak terpuruk lagi begitu.
Inovasi dalam seni jaranan menjadi sebuah langkah strategis untuk menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda. Meskipun pencampuran musik modern dengan pakem tradisional berada di luar koridor asli jaranan, langkah ini dianggap sah jika bertujuan untuk menjaga eksistensi seni tersebut. Perkembangan jaranan kalau menurut saya bagus-bagus saja Mas, soalnya juga lagu sekarang kan juga banyak yang dangdut, apalagi kalau bisa dimasukin ke jaranan itu malah justru bikin saya yang nonton itu malah ada hiburan yang agak baru gitu. Kalau dulu kan jaranan lagunya juga lagu-lagu jaranan, lagu-lagu bawaan dari sananya. Kan kalau ada lagu-lagu yang sudah viral, lagu-lagu yang banyak orang suka, itu malah penonton bisa terhibur lebih lagi gitu. Adanya kreasi dari tren baru pada seni jaranan dianggap memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Inovasi menjadi bagian paling utama bagi mereka yang hanya menginginkan hiburan di samping koridor pakem jaranan. Namun, di sisi lain, tanpa mereka sadari, keaslian seni jaranan justru menunjukkan daya tarik tersendiri jika dilihat dari segi kesakralannya. Meskipun demikian, pada kenyataannya sudah perlahan tergeser dengan adanya kemajuan zaman. Ya, saya himbau dan saya mohon kepada rekan-rekan semua, khususnya sesepuh ataupun anak-anak yang baru terjun ke dunia seni, terutama jaranan, itu sebaiknya gerakan yang lama jangan sampai ditinggalkan. Ya boleh ditambah-tambahin, dangdut boleh sekali-sekali kalau emang dibutuhkan, tidak terus-terusan loh ya. Itu jadi ciri khas Tulungagung yang asli, jangan sampai ditinggalkan, jangan terlalu tambah gerakan-gerakan, malah tidak baik kalau dilihat, tidak bagus. Inovasi dalam seni jaranan adalah upaya untuk menjaga tradisi tetap hidup di tengah arus perubahan zaman. Musik modern dan sentuhan kreatif lainnya mampu menarik minat masyarakat serta generasi muda, membawa energi baru bagi seni jaranan yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Tulungagung. Dualisme kepentingan yang ada nilai plusnya, namun juga ada minusnya. Kalau itu menjadikan satu ancaman, saya pikir iya, tapi dalam jangka panjang. Namun untuk jangka pendek, saya kira itu malah bisa mengangkat jaranan itu sendiri supaya bisa diterima oleh masyarakat, utamanya kaum milenial sekarang, mungkin yang muda-muda akhirnya menjadi tertarik karena ada percampuran lagu itu. Namun menurut saya tetap harus ada batasan-batasan. Tidak semua lagu bisa masuk di situ. Nanti malah mengurangi atau mengalahkan jaranan itu sendiri, karena kebanyakan lagu-lagu yang ditampilkan, dimasukkan itu, akhirnya masyarakat hanya akan menonton lagunya tanpa menonton jaranan aslinya. Itu menurut saya, dari sisi lagu begitu. Di balik sisi positif dari perkembangan seni jaranan, tak bisa dipungkiri, ada juga nilai-nilai kontra yang muncul ketika inovasi dalam seni ini dihadirkan kepada halayak umum. Terkadang, upaya modernisasi dan kreasi baru justru dianggap kurang sesuai karena keluar dari koridor pakem tradisi seni jaranan. Hal ini memunculkan dilema antara melestarikan keaslian tradisi dan memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Namun, inilah tantangan sekaligus peluang bagi pelaku seni jaranan untuk menjaga harmoni antara warisan budaya dan inovasi tanpa kehilangan esensi aslinya.